Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to Elisa channel. Oke guys, thank you ya buat semua yang udah buka dan tonton video ini. Well, hari ini saya bakalan bagi informasi ke teman-teman gimana caranya untuk mengetahui formasi jabatan yang kita lamar itu termasuk dalam jenis jabatan apa, apakah dalam jabatan fungsional atau jabatan pelaksana. Nah, itu yang bakalan kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, tekan dulu dong tombol subscribe yang ada di bawah video ini, dan juga tombol like dan tulis komentar kalian di bawah. Oke guys, thank you ya semuanya. Jadi sebenarnya untuk apa sih kita harus tahu kita itu termasuk dalam jenis jabatan yang mana? Jabatan fungsional atau jabatan pelaksana? Sebenarnya alasannya adalah karena dalam Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2019 itu dijelaskan bahwa materi SKB yang akan diujikan kepada teman-teman nanti sebenarnya disusun oleh yang pertama instansi pembina teman-teman. Jadi nanti soal-soalnya SKB-nya itu seleksi kompetensi bidangnya itu bakalan disusun sama instansi pembina dari formasi yang teman-teman lamar. Nah, kemudian di situ juga teman-teman harus tahu tentang instansi pembinanya apa. Teman-teman harus tahu dasar hukum dari formasi yang teman-teman lamar itu, dasar hukumnya apa. Setelah kalian temuin dasar hukumnya apa, maka kalian bisa mempelajari dasar-dasarnya, karena di dasar hukum itu udah dijelasin tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan jabatan teman-teman. Nah, inilah yang paling penting kenapa teman-teman harus tahu sebelum mengikuti seleksi kompetensi bidang yang akan diadakan nanti. Kalau belum tahu jadwalnya kapan, teman-teman bisa klik link yang ada di atas dan tonton videonya. Sekarang kita langsung aja ya. Untuk yang pertama, jabatan fungsional. Jadi jabatan fungsional ini sudah diatur di dalam situsnya Menpan RB di www.menpanrb.id. Nanti kalau buat teman-teman yang mau lihat sendiri, bisa cek di description box, nanti saya taruh di situ linknya. Nanti tinggal diklik, kemudian teman-teman bisa lihat di situ ada daftar-daftarnya. Nah, misalnya kayak gini nih, kita lihat ya. Jadi kalau teman-teman udah klik link yang ada di description box itu, maka bakalan muncul halaman seperti ini. Jadi ini adalah halaman utama dari www.menpan.go.id. Di sini judulnya Daftar Permenpan RB Jabatan Fungsional yang telah ditetapkan. Jadi ini yang terbaru ya. Kemudian di sini ada tulisan unduh dokumen. Untuk unduh dokumen, kalian bisa klik di sini. Jadi kalau teman-teman pengen PDF-nya, teman-teman bisa klik aja di situ, di sini itu kata di sini, nanti bakalan terdownload otomatis. Nah, kemudian saya maunya ngeliatin di situsnya langsung aja. Jadi misalnya kayak gini ya. Nah, di sini udah ada di tabel ini. Ada instansi pembina, kemudian ada peraturan Menteri Pan RB tentang, dan nomornya udah ada di sebelahnya. Jadi misalnya instansi pembina Kementerian Dalam Negeri, nah di sini adalah tentang ada pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah, polisi Pamong Praja, operator sistem informasi administrasi kependudukan, administrator database kependudukan. Nah, kemudian masing-masing ini udah ada juga nih peraturan menterinya, yaitu nomor 15 tahun 2009 dan seterusnya sampai di bawah. Kemudian nih kita lihat semuanya sampai di sini. Jadi ini udah lengkap banget teman-teman nih, analis pembina, analis pengelolaan keuangan, APBN. Jadi sini udah lengkap semua. Jadi kalian sesuaiin aja sama formasi yang teman-teman lamar. Nanti teman-teman tinggal cek di sini dan sesuaikan. Oke. Di sini instansi pembinanya juga kementerian gitu. Ada macam-macam juga dan lumayan banyak sih ya. Nanti teman-teman tinggal cek ruang sih teman-teman punya itu termasuk dalam instansi pembinanya apa, kemudian dasar hukumnya itu apa, kayak gitu ya. Kemudian, nah di sebelahnya situ kan ada tentang dasar hukumnya. Nah, misalnya sekarang kita bakalan saya cobain ya, ambil satu formasi jabatan apa,
kemudian kita lihat kualifikasi pendidikannya, kemudian kita lihat dasar hukumnya apa, kemudian kita akan buka, oke? Balik lagi ke halaman tadi www.menpan.go.id. Sekarang kita mau cobain salah satu formasi. Misalnya kita ambil dari instansi pembina Kementerian Dalam Negeri, yaitu Polisi Pamong Praja, dengan dasar hukumnya yaitu di sini Permenpan RB nomor 4 tahun 2014. Oke ya, itu ya, Polisi Pamong Praja, Permenpan RB nomor 4 tahun 2014. Nah, sekarang kita Google, tulis Permenpan RB nomor 4 tahun 2014. Oke. Kita search. Di sini ada yang pertama paling muncul paling atas. Udah, kita langsung aja klik yang ini dalam bentuk PDF. Ini saya udah coba buka ya tadi, jadi langsung aja ya, kita langsung buka aja. Nah, jadi ini adalah dasar hukum yang harus dipelajari oleh setiap pelamar yang ada di formasi Polisi Pamong Praja. Nah, di sini nomor 4 tahun 2014, jabatan fungsional Polisi Pamong Praja dan angka kreditnya. Oke, nanti teman-teman bisa baca di sini udah lengkap banget, semua diatur di sini segala sesuatunya. Nah, adalah pengertiannya mulai nih. Di poin 2, anggota satuan polisi sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil, diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tuh, angka kreditnya udah ada. Terus di sini bab 2-nya rumpun jabatan, kedudukan, tugas pokok. Nah, tugasnya apa-apa aja. Jadi di sini. Kemudian instansi pembina dan tugas instansi pembina. Di sini ditulis instansi pembinanya itu Kementerian Dalam Negeri. Itu adalah surya ayamnya tuh ngokok terus. Jadi materi SKB-nya itu adalah seputar hal-hal yang ada di dalam dasar hukumnya. Nah, ditambah juga nanti bakalan ada kayak materi lainnya. Jadi nggak semuanya ada di sini loh. Jadi misalnya kayak guru matematika misalkan, untuk soalnya yang 30%-nya itu akan diambil dari kementeriannya, yaitu dasar hukum yang mengaturnya itu. Nah, sedangkan yang 70% soalnya itu dia itu akan diambil dari materi matematika itu sendiri. Jadi tentang matematika SMP, matematika SMA, jadi kayak gitu. Jadi 100 soal SKB itu nggak semua tentang peraturannya atau tentang hal-hal berkaitan dengan misalnya kalau seorang guru, bukan tentang guru itu apa, tugas pokoknya apa, tugas yang lainnya apa, tugas tambahannya apa, nggak semuanya kayak gitu. Tapi akan diambil dari bidangnya dia, misalnya guru kelas, dari kayak gimana sih kasus siswa kayak gini ini diapain. Kemudian kalau misalnya guru juga matematika, nanti bidang materi matematika itu matematika dia harus tahu, dia harus kuasain gitu loh. Kalau misalnya perawat, mungkin 30 soalnya itu akan berhubungan dengan dasar hukumnya, tugas pokok, tugas ini, kemudian instansinya ini apa, terus yang hal-hal lainnya. Sedangkan sisa soalnya itu adalah tentang bidangnya, keperawatan yang diambil itu. Kalau perawat gigi, tentang gigi itu dia harus tahu kayak gitu. Kalau perawat yang lainnya dia harus tahu juga. Pokoknya SKB itu saya seputar itu deh teman-teman. Jadi tetap semangat untuk belajar ya. Sekarang udah tahu ya, jadi jabatan fungsional itu kayak gimana dan yang termasuk di situ apa-apa aja. Kemudian yang kedua itu adalah jabatan pelaksana. Jadi jabatan pelaksana ini dapat kita lihat Permenpan RB nomor 41 tahun 2018. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak mau baca, mau download, nanti saya taruh di description box. Nanti teman-teman klik aja, kemudian akan terdownload otomatis. Jadi misalnya kayak gini, kita buka ya. Oke teman-teman,
Jadi ini adalah Permenpan nomor 41 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah, yaitu instansi daerah sama instansi pusat. Kalau kalian scroll terus ke bawah, di situ kalian akan ketemu sama satu tabel. Nah, di sini dia jabatannya. Kemudian ada di situ bla 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 jabatannya, kualitas pendidikan dan tugasnya apa. Nah, jadi kalian bisa sesuaikan dengan formasi kalian melamar kemarin. Jabatan apa, silahkan dicek. Kemudian kalian dari situ kalian bisa tahu kalian itu termasuk jabatan fungsional atau jabatan pelaksana. Jadi untuk materinya itu SKB berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2019 untuk jabatan pelaksana nanti materinya akan diambil dari jabatan fungsional yang masih satu rumpun dengan jabatan pelaksana itu. Jadi teman-teman cek dulu ya, teman-teman punya itu masuk di jabatan pelaksana atau jabatan fungsional melalui peraturan yang sudah ada ini, kayak gitu. Ini lumayan banyak sih, kalau dicek itu sampai banyak juga. Tuh kan banyak banget. Nanti disesuaiin aja ya. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi kayak gitu ya. Untuk yang belum tahu apa formasi yang kalian lamar itu termasuk dalam jabatan fungsional atau jabatan pelaksana. Jadi ini sangat penting untuk nanti persiapannya teman-teman mengikuti seleksi kompetensi bidang. Oke deh, thank you ya semuanya udah pada nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk kalau kalian suka video ini di like dan tulis komentar kalian di bawah. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Dan yang paling penting kalau merasa bermanfaat bisa di share ke teman-teman yang lainnya di media sosialnya teman-teman, bisa di share di WA, Instagram ataupun Facebooknya teman-teman. Oke deh, thank you so much for watching and I'll see you on my next video.